BB30126 BB3016508. Untuk kabin yang sisi kedua ada pintu tengahnya, teman-teman. Oh, ini simulator untuk kereta cepat sama LRT. Ini bagian kereta cepat ya. Tujuannya, ini ada tujuan jalur belok sama jalur lurus. Kita coba jalur lurus aja. Terus bawa flyover ini. Oh, ini kampus 3. Kampus 3 PNM. Wah, dari sini bagus. Gerbang tuh sampah. BB30126 BB3016508. Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Kita lanjut video part 3 dari rangkaian video explore Politeknik dan pabrik kereta di Madiun. Part 1 Inka, part 2 PNM, part 3 PPI. Jangan lupa tonton yang part 1 dan part 2. Wah. Oh, kita kelilingnya ini. Kalah gitu. Buset. Ya, selamat datang di PPI Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Kita sudah di site ketiga kita, teman-teman. Setelah tadi kita dari Inka dan PNM. Di sini juga ada treknya ya, dan treknya itu sudah terelektrifikasi, sama seperti di Inka dan di PNM. Jadi di Madiun ini ada 3 trek yang sudah ada jalur listrik aliran atas, yaitu jalur Inka untuk tes trek KRL, jalur PNM, dan jalur di PPI.
kita langsung aja kita jalan bareng menuju stasiun. Oke, boleh Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan selamat datang di PPI Madiun. Jadi Bapak dan Bapak-bapak, mas-mas semua ya ini. Baik, jadi kita ini sedang berada di stasiun. Jadi ini merupakan satu stasiun PPI Madiun. Di sini sebenarnya ada beberapa fasilitas. Yang pertama ini ada tiketing, pasti sudah tahu semua ya. Ada tiketing, kemudian ada fasilitas operasi. Fasilitas operasi yang ada di sini yang pertama ada CBI, Computer Based Interlocking. Jadi CBI ini basicnya interlocking yang digunakan di LRT Jakpro ke Jakarta. Nah itu interlockingnya nanti seperti ini. Nah namun bedanya ini cuma simulator. Tapi secara interlocking keseluruhan sama. Kemudian ada juga pusat kendali atau kita sebut PKOC ya, mungkin atau PPKP mungkin. Nah itu sama, kita juga ada. Nah ini sama persis kayak yang di KAI, kita menggunakan base station sama radio loco. Jadi kita punya radio dan dispatching itu tiganya punya dengan frekuensi yang sama yang digunakan di KAI. Jadi kalau Bapak mau komunikasi dengan TMC atau sarana itu bisa. Kemudian yang ketiga ada CTC di atas. Di CTC kita ada simulator persinyalan mekanik dan persinyalan elektrik. Lebih tepatnya persinyalan elektriknya tipe SIL 02 dari LAN yang versi 2. Kalau sekarang kan udah SIL 4000, SIL 2 next generation gitu. Itu yang versi agak lama, tapi secara keseluruhan mirip. Ya. Mungkin seperti itu. Dalam belajar mengenai fasilitas operasi yang ada di kereta api. Untuk di sebelah kiri itu simulator PK, pusat kendali. Nah, untuk yang di sebelah sini ini udah pasti dikenal, ini LCP. Ini proyek dari Taruna, yaitu suatu HMI yang digunakan untuk operasional kereta api. Dan di sana juga ada untuk sistem interlocking juga. Itu computer based interlocking yang biasanya dipakai di LRT. Itu pakainya seperti ini, Bapak. Jadi mungkin langsung saja berbagi, ada yang ke komunikasi atau yang mau mencoba bagaimana proses di CBI. Mungkin bisa dibagi Pak, ada yang di sana biar nggak jadi satu nanti Ya, rolling sebagian Oke. 15 ini sebagian di sana. Oh, saya penasaran. Iya. Ini berarti bukan kayak PPKA yang ada di KHI gitu. Beda nanti di atas yang di Oh, KAI. gitu. Jadi ini basicnya, ini CBI, ini produk dari Korea, dari Yuxin. Ini kemarin sebenarnya ini demo kan mau kontrak dengan LRT. Jadi untuk uji fungsinya itu menggunakan melibatkan PPI Madiun. Jadi semua yang sebelum kontrak dengan LRT Jakpro ya, yang Jakarta Pro Propertindo. di uji fungsi di sini, ini ada simulatornya ini, udah ada fisiknya itu ada sinyal masuk satu. Oh, maksudnya terlihat gitu ya. Itu sinyal masuk. Dan ini untuk simulatornya kayak gini. Bedanya CBI dengan yang DKI itu di sini Pak. Jadi CBI itu menggunakan komputer based interlocking. Jadi interlockingnya masuk ke komputer. Kalau yang KI itu menggunakan PLC. Bedanya itu. Kemudian untuk relay-nya itu ini buatan Korea. Kalau yang KI itu menggunakan Siemens. Ya dari Jerman. Dengan tipe relaynya tuh Q. Jadi untuk teknisnya seperti itu. Namun untuk simulatornya bedanya kalau yang DKI pernah coba di VGP-nya? Ada yang belum? Ada yang pernah? Belum. Saya sih. Nah, Kalau di KHI itu kan kalau masuk dari sana di set di sinyal masuk lalu ke sini. ya betul. Jadi Ya kan? untuk KI itu sebenarnya dari asal dan tujuan. Asalnya itu sinyal masuk, kemudian di set ke sinyal keluar. Begitupun dengan jalur keluarnya. Kita set jalur keluar, kemudian jalur yang ke arah keberangkatan. Nah, bedanya di sini
kita bisa memilih tujuan tuh ketika cek ini J10 ya Bapak. 07 itu kode ke stasiun. J0710 itu berarti J07 itu kode stasiun, 10-nya sama. J10 kayak di J10 ya. KAI ya. Sama sini juga MJ10, G10. Nah, ini J12B, J12A sama seperti cuma ada kode stasiunnya 07. Nah, untuk set route-nya itu kita pencet klik 2 kali. Nah, ini ada tujuannya. Ada tujuan jalur belok sama jalur lurus. Kita coba jalur lurus saja. Ini ada display guys. Ini berfungsi juga. Oh, untuk bentuknya kayak gitu. Nah, udah. Ini kalau sama, ini bezel ya, bezel di sini sebenarnya. Nah, ini bezelnya beneran. Ini penerapannya tuh ada di APMS di Suta. Bandara Suta. Bezelnya kayak gini ya. Yang monorail itu ya. Kalayang. Iya, Kalayang, layang. APMS. Jadi ini sebenarnya bezel ini akan menempel. Nempel di atas. Makanya penggeraknya itu ada di kanan kiri, kemudian ini stang mendeteksi. Untuk ini agak awam ya, nggak familiar ya. Iya, Kalau yang kurang familiar nanti ada di sana. Kita punya tipe bezel elektrik juga, sama persis yang digunakan di KAI. Kemudian ini jalur bentuk. Nah ini karena ini masih berhenti di stasiun, maka sinyal J-nya, J10-nya masih 96 atau kuning. Di sana bisa dilihat. Oh. Oh, iya. Untuk kalau di KAI TPR. Nanti di atas Mas yang ini versi ya itu hijau ya harus menggunakan kita langsung Oh, hijau. Iya. Hijau di sana. Nah, kita kalau mau ini udah pernah mencoba ini. Ada yang pernah main ke meja PPKA? Pernah. Nah, pasti ada ini. Ya, Iya. Coba balik ya. Nah, ini silakan relawan satu orang. Nah, ini untuk ada sebenarnya kalau PPKA memanggil PKOC itu ada 3 tipe panggilan ya. Ada yang pertama ada RTS atau request to speak, dan ada PC atau priority call, dan yang ketiga ada emergency. Nah, itu tergantung dengan kondisi. Kalau biasa kayak memberitahukan kereta berangkat atau berhenti atau itu menggunakan RTS. Dan untuk PC itu untuk panggilan prioritas. Mungkin mau ada BLB. Nah, itu berhenti luar biasa itu bisa menggunakan panggilan prioritas. Kemudian untuk panggilan emergency ketika keadaan benar-benar emergency, mungkin anjlok ya, ada temperan atau itu benar-benar menggunakan emergency. Nah, untuk sistem yang RTS sama PC itu sistemnya kita by request. Jadi kita request ke PKOC. Jadi PKOC harus mengkonfirmasi atau meng-ACC. Nah, kalau yang emergency ini langsung terhubung tanpa perlu ACC dari PKOC. Mungkin ada teman-teman Bapak yang di sana, silakan dipencet. Kita mulai untuk SOP-nya itu kepencet RTS dulu. Kalau udah status ini ada, nah ya status ini udah hidup hijau kuning tenang, harus tenang dulu, baru kita angkat. Dan untuk jenis komunikasinya half duplex atau menggunakan semi setengah-setengah. Kita kayak HT, jadi harus komunikasi 2 arah namun harus bergantian. Oke. Silahkan dipencet RTS ya. Nunggu statusnya tenang dulu. Nah, di ACC lang. Nah, udah tenang, silahkan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilepas. Lang mlebu lang. Di komunikasi dan speakernya di sini. Cek modulasi. Masuk. Coba. Langsung dulu deh, masuk. Cek modulasi. Nah, kita di cancel. Di RTS dulu. ACC lah. Nah, ini udah di ACC. Kita pencet
silakan nanti. Modulasi dari stasiun PPI. K25 Sudimara. Wah. Oke, modulasi itu. Silakan. Mungkin ada pertanyaan. Ini untuk mengakhirinya kita menggunakan alarm cancel atau bisa juga diakhiri dari kendali. Jadi seperti ini untuk persyaratan sebenarnya kalau ini simulasikan meja PPKA itu harus ada yang pertama VDU, LCP itu bisa video atau LCP, kemudian yang kedua ada radio station. Dan ini digunakan untuk komunikasi ke PKOC aja. Dan ada telepon OK atau telepon otomatis kamar. Cek modulasi. Komunikasi mas. Speakernya ada di sini. Kecil ya. Untuk yang kedua itu menggunakan telepon toka, yaitu digunakan untuk komunikasi antar stasiun. Dan Ini laporan dinas sore. Selamat sore. Nah, sore dengan Inang Pawon dari stasiun PPI. Tadi ke PNM ya? Iya. Jadi sebenarnya bedanya PPI sama PNM sih, kalau PPI itu lebih ke perawatan sebenarnya. Kalau PNM lebih ke manufaktur ya. Ini perawatan. Jadi di sini tuh lebih secara jalur bangunan, ada juga fasilitas operasi, ada juga sarana yang ketiga ada manajemen. Jadi lebih ke operasi sih sini. Mungkin ditanyakan kalau nggak ada silahkan coba ke yang lain. Tukar. Oke, makasih Mas. Lanjut. Kalau paling sana itu stasiun PPI. Ya itu dua kali. Nah, sana nanti ngirim. Selamat sore dari PKP. Selamat sore dengan PPKA PPI Madiun, terkopi modulasi terdengar dengan baik. Oke, saya kopi kembali. Baik. Deka, selamat sore. Terima kasih. Namanya Sokol. Sokol. Ya. Jadi ada tiga kalau tipe panggilan kan yang pertama normal, panggilan normal, yang kedua itu ada priority call sama namanya emergency call. Tergantung kebutuhan dari sarananya mau keadaannya seperti apa. Assalamualaikum. Ini yang LRT. Ini kabin KRD. Oh, KRD. LRT sebelah sana. Oke. Dingin.
LRT. LRT Mokabul dari LRT Jabodebek. Oh iya. Kalau yang satunya ada LRT Cargo gitu kan. LRT Jakarta, Mokab dari LRT Jabodebek. Jabodebek. Cuman dengan sistem ATP yang berbeda. Kalau yang LRT Jabodebek kan dia Geo A3. Geo A3. Mm-mm. Ini masih tahap Geo A1. Satu pun itu nggak full satu, cuman masih di bagian ATP-nya aja. Automatic Lane Protection-nya berupa limit speed sensor. Itu aja. Jadi masih full manual ya. Wah. Ya nggak manual banget. Cuman brake-nya aja yang automatic. Nggak pakai BCU, automatic brake automatic. Itu motornya Pak? Ya, ini untuk kontrolnya. Mas. Jalan. Oke. Depo. Yo. Dan Pak, kita akan jalan ya Pak. Nanti dijelaskan sama Mas Iqbal. Benar mulai kali. Jadi kita punya trek sendiri, panjangnya sekitar 1 kilo. Ini treknya melengkung, panjang 1 kilo, tapi nanti kita turunkan juga ya Pak. Oh, ada petugas jaga pintu lintasan. Ya. Ini semboyan berapa, Mas? 8. Harusnya kan ini sorry, bukan 98, kemudian 6 persiapan berhenti karena jalan warnanya kuning. Ini sinyal muka. Sinyal muka Sinyal MJ14. muka. Kemudian di sana di jarak idealnya itu 100 meter. Kalau sebenarnya nggak ada jarak ideal ya, karena penempatan persinyalan itu bergantung kepada kecepatan kereta. Kebetulan aja di sini kan kecepatannya nggak tinggi. Jadi dipasang kurang lebih 100 meter, di depan sana ada sinyal masuk, sinyal masuk stasiun. Kalau di situ warnanya kuning, berarti di sebelahnya nanti pasti warnanya merah. Oh, Kalau di tadi yang warnanya hijau, di sini akan ada dua kemungkinan. Ada dia warna kuning juga, atau warna hijau. sinyal muka berarti tadi ya. Ya, jadi sinyal muka, sinyal muka. 9A2 kalau nggak salah ya, kuning tadi ya. 9A2. Semboyan 7. C14.
nggak nunggu dibuka dulu? Oh, apa namanya? Sebenarnya ini udah kami set one loop ya. Oh, Karena di apa namanya orang personil juga buat orang yang di PPKA-nya, jadi udah di setting one loop. Di vesselnya ini udah kami setting satu loop. 8K. 8K itu. Jadi kali. Masuk boleh dulu. Masuk boleh dulu. Aku taruh. Deadman-nya yang deadman-nya di bawah ya. Mana ada 1, 2, Oh. 3, 4. Salah satu tapi ya, Mas. Sinyal keluar ya, JL. Ini kereta apa aja Mas yang di kanan, Mas? Kalau di sini ada kereta, kalau di sini dulu yang namanya penamaannya Kokoriko ya. Kalau di waktu aktif di Daob 2 Bandung, sama yang di sana itu KAIS SMN Semeru, juga dari situ. Semeru. Suasananya
Naik boleh nggak apa-apa? Oh boleh. Ini pakai anggap ini ya. Oh iya. Semeru. Surga kereta. Surga ini. Semeru. SI 30901. Ini pernah di lintas raya, tapi sekarang ngandang di PPI. Oh boleh. Ini KAIS Semeru SI 30901. Ada laba-labanya. Jarang-jarang nih ada yang bisa masuk KAIS. Mana mas? Matraman aja. Matraman. Wah ada sofanya. Ya selamat datang di KAIS Semeru SI 30901 yang sayangnya sudah tidak beroperasi. Ini dia. Kita nggak pernah naik KAIS, jadi kita abadikan ya isinya KAIS. Kita review cepet aja, karena kan harus gantian sama yang lain juga. Gunung Semeru. Kalau kalian pernah naik Argo Semeru, nah saya naik KAIS Semeru ya. KAIS Semeru ini buatan PT Inka teman-teman. Nih, sorry gelap. Kita flash dulu. Ini untuk kamar mandinya, kita cepat aja. Toiletnya seperti itu. Untuk kabin yang sisi kedua, ada pintu tengahnya teman-teman. Kabin asisten, radio loko. Ini pintu tengah ini harusnya bisa dibuka ya. Kereta inspeksi Semeru SI 30901 yang sekarang di PPI. Kita review cepat. Toilet. Oke. Ini mungkin ruang rapat kali, ruang makan ya. Ini buatan PT Inka tahun 2009. Ini untuk ruang pertemuan. Ada TV.
Ada sofanya ya. Ini untuk kabin masinis yang sebelah sini. Itu dia. Oke. Kai Semeru. Saya belum pernah dapetnya di PPI pas dia udah nggak beroperasi. Kita tutup lagi pintunya. Ya, inilah Kai Semeru yang jarang terekspos. SC3 0901 Semeru. Ini kereta inspeksi PPI yang satu gandar ya teman-teman. Oke, goodbye kereta inspeksi. Ada dua, yang satu gandar, yang dua Kai Semeru. Oh, ini ada gerbong apa ini? Zezou. Yang sebelah sana Zezou, ZZOW buat batu kericak. Ini GD40. Oh, di sini ada bogi. GD40. Nah, itu bisa diisi ke sini. Dia kekuatan-kekuatannya itu dapat juga sampai dia mengalami hembusan atau kelelahan. Sebelah juga ada erupsi. Itu PPCW ya mas namanya? Yang mana? Ini 4 GD40. Ini. Heeh. Ini gerbong datar. Biasa untuk mengangkut rel. Oh iya, GD40. Jadi rel kan panjangnya per 25 meter ya, Pak? Nah, bisa dibawa menggunakan truk. Tapi kan mobilitasnya truk itu kan lebih susah daripada rel. Nah, biasanya kalau yang dibawa menggunakan truk itu untuk trek baru, yang nggak ada trek di sampingnya. Tapi kalau sudah ada existing atau mungkin pergantian rel itu upgrade gitu ya. Bawa langsung ke lokasi lebih mudah. Iya, cepet ya. PPC, iya, bagus ya livernya ya, oranye biru. Ada lab lagi, lab struktur. Ini alat untuk uji tarik seperti ini, atau mungkin gajolir seperti ini. Nah, ini pengaplikasiannya kemana? Itu untuk mengetahui kekuatan dari material, seperti kolong, stasiun, jembatan, atau mungkin track flyover seperti track elevated seperti LRT Jakarta, LRT Jabro. Dia kan tracknya nggak di bawah, Iya di atas. Nah, untuk mengetahui kekuatan supaya dia bisa menopang beban yang begitu banyaknya, dia perlu menguji materialnya dari dalam. Nah, jadi di dalam beton itu ada gajolir seperti ini. Kekuatannya itu harus diuji, nggak boleh nggak diuji. Seperti itu. Nah, dia diuji tarik sampai putus. Untuk sampai mengetahui kekuatan putusnya sampai berapa kekuatan maksimumnya. Usia maksimumnya berapa?
Newton ya. Ini sampai 1600 kN. Ini yang terbesar di bidang pendidikan se-Indonesia. Kampus yang punya satu saja di sini ya. Inka aja alatnya lebih kecil daripada kita. 1600 kN, oh iya tuh. Terus di sebelah ini ada lagi Lab struktur. kalau alat ini untuk mengetahui kekuatan pengikat. Pengikat itu seperti ini. Ini apa ya? Namanya mortar. Mortar itu campuran semen, air sama tanah. Jadi dia untuk mengetahui kekuatan maksimumnya sampai dia retak. Nah ini aplikasinya di beton seperti itu. Jadi dia kan beton kan di jembatan kan dia kalau dilihat kan ada retak-retak biasanya ya Pak ya. Nah itu kenapa harus mungkin campuran semennya ini jelek. Jadi permukaannya mudah retak. Kalau ini uji pendulum atau uji daya retak. Jadi seperti materialnya seperti ini. Materialnya ini ditaruh di sebelah sini. Kemudian itu ada baja pendulum yang menghentakkan. Jadi kekuatan hentaknya itu dicek apakah dia itu materialnya itu kuat atau enggak. Bisa ada 3 kemungkinan. Dia kuat, tidak patah, atau terjepit di dalam sini. Ini bisa belajar material juga. Iya, metalurgi material. Oke, ini sebelah ada lagi. Oke, kalau lab yang di sebelah sini lab untuk perawatan jalan rel atau pemeriksaan jalan rel. Saya lupa bawa kuncinya. Nah, kita lihat dari luar aja. Jadi ini yang di depan ini namanya meter gauge. Meter gauge itu untuk apa? Ada yang sudah tahu? Buat ukur lebar spur. Coba lebar spur di trek lintas utama berapa? 1067. 1667. 1067. 1067 apa? Milimeter. Kalau yang di LRT Jakarta 1435. berapa? 1435. 1435 mm. Kalau yang di Sulawesi Sama 1435. Kalau yang di Sumatera 1067 ada, 1435 ada. 1435 di mana? Aceh. Aceh. Oke. Nah, jadi ini untuk mengukur lebar spur. Toleransi lebar spur berapa? Toleransinya itu 1067 itu min 2 plus 4. Jadi 1067 min 2 itu 1065 sampai 1065 plus 4 sampai 1071. Toleransinya seperti itu. Nah, terus ada beberapa alat ini untuk uji untuk mengukur survei bidang tanah. Ada total station, ada theodolit, ini water pass. Kemudian ini rail profile. Nah, rail profile yang sekarang ini di lintas utama R berapa? 54. R54. Kalau yang di KCIC 60. R60. Jadi rel itu ada ausnya. Ausnya yang di bagian mana coba? Di koprel. Iya, yang di bagian mana? Coba ditunjuk. Yang di bagian mana? Kalau aus itu yang di mana rel itu? Oh iya, betul. Kenapa kok di situ? Karena dia gesekan sama roda. Ya kontak dengan rodanya di situ. Oh iya, kontak rodanya itu di bagian dalam. Jadi alat itu untuk mengukur keausan rel. Jadi udah berapa ausnya. GB 350910 Zezo Zezo 351010 Zezo, ini Zezo buatan PT Inka juga ini, milik Ditjen Perkeretaapian. Sorry mas, seluruhnya ini R54 atau ada beragam? Yang di luar R54 ini R42. Oh ini R42. Nah, ini ya.
Jadi rel itu yang paling bawah itu namanya tanah dasar atau subgrade. Bawahnya itu subbalas. Subbalas itu dari apa? Dari sirtu, pasir dan batu. Nah, subbalas itu tebalnya sekitar 30 cm. Setelah itu ini balas. Kenapa kok dibuat miring? Ada yang tahu? Biar airnya bisa turun. Betul. Jadi subbalas itu dipadatkan supaya dia airnya itu nggak merembes. Jadi di atas subbalas antara tanah dasar sama subbalas itu biasanya dikasih yang namanya lapisan geotekstil. Geotekstil itu untuk pemisah air supaya tidak turun ke tanah dasar. Biasanya kalau ada tanah yang turun itu karena tanah dasarnya jelek, nggak padat. Nah, setelah di atas tanah datar itu baru balas. Jadi kalau balas ada airnya itu berarti balasnya itu nggak baik. Kalau ada tumbuhan, kalau ada air itu balasnya itu nggak baik. Karena subbalas berarti nggak bisa mengalirkan air ke drainase. Nah, subbalas ini tingginya 30 cm, bukan dari atas bantalan tapi dari bawah bantalan. Dari bawah bantalan ke atas subbalas itu 30 cm. Yang lapisan kerikil yang ini. Ya, batu ini. Yang ujung ini ya. Ini tingginya itu 30 cm di bawahnya bantalan, bukan dari atas ini, bukan. Itu. Jadi yang baik itu memang rata. Tapi hitungnya tebalnya 30 cm itu dari bawah bantalan. Nah, kemudian ada bantalan, terus rel pad, kemudian rel. Rel juga ada ukurannya masing-masing. 42 ya. Ini R42, kalau yang di sana yang di lintas kereta itu 54. Oh. Di dunia paling gede berapa? Kan Apa? di sini kan paling gede kan 60. Ya. Kalau secara dunia Secara dunia masih 60. Iya. Coba kita lihat Zezo. Iya, kita langsung menuju ke Kelapa Gading. Zezo. Ini terakhir kapan ini? 2017. Zezo. Zezo. Di Tanjung Priok kalau nggak salah ada deh ini yang warna biru. Nah ini nih GD atau gerbong datar yang warnanya tuh kayak livery taksaka, biru oranye. Mulai dinas 2 Desember 2008, PA terakhir 2015, PA yang akan datang 2021, berarti belum di PA. Atau mungkin di PA di sini ya. PPC GD 40 09 10. Jadi ini sarana gerbong barang ya, GB sama GD. Buatan Inka, Bro. Bogi. Wah, sebelahan, Rek. Nah, ini jalur emplasement di PPI ya. Jalur emplasementnya bagus banget nih pemandangannya ke sebelah sana. Tuh, cakep ya. Sementara kalau kita ke sini, langsung ada 3 kereta, yang satu Semeru di belakang. Wah, ini ada per. Wow, AC. Apa nih TS6, TS5? Dari mana nih? Mas, ini X sarana apa, Mas? Nah, ini AC bekas dari KRL KFW 9. KFW? KFW 9. Oh, Transit 9. Udah nggak ada. Oh, Sekarang udah nggak ada. Di remake jadi KRL Jogja Solo. Oh, yang lama ya? Yang lama, Oh. versi yang lama. KFW 9000. I9000. KFW EA202. Nah, ini AC-nya ini bukan KFW 9000. Terus kemudian kan ada beberapa, ada sekitar 20 versi atau tempat 30 gitu. Terus yang digunakan sekarang tinggal 10 versi itu jadi KRL Jogja Solo. nggak ada ininya.
Oke, kita masuk ke ruang kelas ya. Wah, ini ada mock up-nya KRD apa nih? Putih biru. Ini mock up-nya KRD apa, Mas? KRD. KRD yang Surabaya. Ini simulator sih Mas. Oh, simulator. Nggak ada Khusus yang ini atau memang universal? universal ya. Oh. Jadi kita ambilnya pas simulasi misalnya kok otomotif atau apa gitu. Iya sih. Jadi Iya, simulatornya ya kabin KRD. Tapi Oh. kalau gambarnya Di sini ada itu tuh sistem-sistem persinyalan. Sinyal langsir, wesel. Oke, kita kelas lagi ya. kereta kalau nggak ada sinyal saling bertabrakan nggak? Contohnya apa? 3 SKS lagi. Ya, jadi cuma mempelajari kereta, nggak mempelajari kapal, nggak mempelajari pesawat. Jadi cuma kereta. Kalau Bapak tahu nggak? Dari zaman penjajahan Belanda sama sekarang, kereta itu tracknya lebih banyak sekarang atau zaman penjajahan Belanda? Lebih panjang. Pak? Zaman dulu. Zaman dulu. Kenapa kok gitu? Banyak yang nonaktif sekarang. Oh, jadi sabun, dijakin apa itu? Gini, dikiloin. Waduh, sangat ya Pak. Jadi memang lebih banyak zaman dulu, karena zaman dulu itu kebutuhannya itu kereta itu lebih banyak untuk angkut komoditas seperti pertanian, tambang, seperti itu ya Pak. Nah, tapi sekarang ya sudah mulai banyak reaktivasi. Reaktivasi itu berada di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi nggak di Kementerian Pendidikan, tapi di bawah Kementerian Perhubungan ya. Nah, kemudian visinya menjadi unggulan dan inovasi dalam pendidikan dan pelatihan di bidang kereta api. Ya. Nah, kita punya 4 program studi. Jadi BJP, TEP, TMP, sama MTP. Jadi keempat ini saling membutuhkan, nggak bisa berdiri sendiri. Kalau ada manajemen, kalau nggak ada sarana, nggak ada fasilitas operasi, nggak ada prasarana, mau manajemen siapa? Diri sendiri. Manajemen diri sendiri aja nggak bisa, apalagi ya. Oke, next. Nah, TBJP ini profil lulusannya pengujian bangunan, pelaksana perawatan, pemeriksa. Jadi track itu juga harus dirawat sama diperiksa. Kemudian analisis data pembangunan, koordinator survei, dan pelaksanaan pengujian laboratorium. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang elektro, pengujian fasilitas operasi itu. Jadi kereta juga ada lampu bangjo ya. Kemudian wesel lah, kalian tahu wesel nggak? Wesel itu apa? Pemindah kereta, bukan pemindah jalur. Jadi kereta itu majunya cuma maju mundur. Yang menggerakkan arah itu dari PPKA, menggerakkan arah. Dia ada pelaksanaan fasilitas pemeriksa fasilitas. Oke, next. Nah, kemudian TMP, Pak, desain mekanik, perawat mekanik, penguji mekanik, pelaksana bengkel atau workshop mekanik, dan ASP. ASP itu ya semacam masinis seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir MTP. MTP ini pelaksana lalu lintas, pelaksana pelayanan, dan pelaksana perancangan angkutan kereta api. Jadi biasanya manajemen seperti penjadwalan. Jadwal kereta api namanya apa? Grafik apa namanya? Oke, pinter ya Bapak-bapak. Oke, next. Jumlah taruna angkatan 9 itu 206, angkatan 10 232. Oke, next. Nah, kerjasama kita juga ada beberapa yang dari stakeholder dalam negeri seperti KAI, LRT, LRS, INKA, KCIC, MRT, BKP, Railing, sama LAN. Oke, next. Nah, ini kita ada 3 kereta. Kereta inspeksi, kereta Semeru, sama TMC. Tapi yang sudah jalan 2 ini. Jadi kereta ini bisa hidup tapi nggak bisa putar.
pintu. Bisanya masuk mundur tuh. Oke, next. Nah, ini tadi gerbong terbuka. Ini biasanya buat lampu balas. Nah, kita juga belajar forklift. Oh, jadi nggak melulu tentang kereta, kita juga belajar forklift sama ekskavator. Jadi di sini juga ada mengadakan diklat. Diklatnya itu ditujukan untuk anak-anak SMK biasanya, Pak. Nah, ini TMC. Nah, jadi TMC yang Bapak pelajari selama ini sama yang di sini beda. Jadi memang TMC-nya ini memang didesain khusus oleh Inka. Mempunyai 2 kabin. Kabin KRD sama kabin LRT. Jadi memang Inka itu berinovasi banyak ya. Membuat 2 kabin. Terus di dalamnya itu bisa pakai 2 mode baterai sama mode generator. Inka itu memang inovasinya tinggi. Hebat. Oke, next. Nah, kemudian ada Jawab 10. Jadi jawab 10 itu di mana? Di sini. Jawab 10 di mana? Di sini. Di sini ya, Pak. Jadi jawab 10 itu organisasi taruna. Mereka belajar cara merawat, memperhatikan seperti yang dijawab yang luas seperti itu. Nah, jadi ini Pak, untuk tahun 2024-2025 ini, sebenarnya ini tahun kemarin ini, pulau bibitan itu apa Pak? Oh, ada pulau bibitan, ada pulau mandiri, ada yang tahu nggak? Kalau pulau bibitan itu lulus terus jadi ASN. Oke, kalau pulau mandiri itu nanti lulus mendaftar ke stakeholder seperti KAI, LRT Jakarta, LRT Jakarta, seperti itu. ACIC gitu ya. Oke, biayanya sangat mahal. Bukan boleh kan aja ya. Oh, mau lihat deh ini totalnya biaya. Ini untuk tarif tes masuk. Oke, next. Next lagi. Oke, sekian dari saya. Ada yang mau bertanya-tanya silakan. Kalau tidak, langsung aja ya. Mas, tadi berapa SKS, Mas? Kayaknya tadi 3 ya. 3 SKS ya? 3 yang ini doang. Yang di sana ada 3 lagi ya. Inka 2. Berarti hari ini udah 8 ya. 8 SKS ya, full day ya? Kuliah lagi ya? Tapi seru sih. Seru ya, mantap. Gimana? Alumni kuliah lagi. Oke, selamat menempuh kuliah lagi ya. Oh, ini kayak yang kemarin di LRT. Baik, jadi ini merupakan OTC, jadi mock-up LRT Jabodetabek ya Bapak. Jadi ini merupakan duplikat persis sama yang ada di LRT Jabodetabek. Mungkin ada yang pernah naik LRT Jabodetabek. Nah, terus kayak gini ada 19 stasiun itu. Nah, untuk visual display-nya ini merupakan display dari OTC itu kayak gini, ada CCTV, kemudian ada layout jalur, kemudian ada SCADA, paling baru SCADA. Nah, karena ini merupakan simulator, jadi ini tidak terhubung ke perangkat kecuali ke perangkat miniatur atau market. Nah, untuk kontrol-kontrolnya kan jadi di sini, tapi belum beroperasi. Ini satu atau transit satu nanti juga di sini. Dan di sini nanti bersama ada 4 transit. Kemudian ada 4 kendali juga. Di sini ada 3 kendali. Yang pertama ada kendali manual, dan yang kedua ada semi manual, kemudian yang otomatis. Yang otomatis bisa menggunakan GOA 3. Itu breathless tanpa Masinis. Ruang simulator. Itu apa? Ya, ini kan Balayasa. Overhaul. Wah, ini kayak kemarin waktu kita ke Depo LRT Jabodebek yang di Jatimulya. Nah, ini OH atau kalau kita bilangnya Balayasa. Depo atau stabling ada di sana. Ini anggapanlah ini sisi sebelah timur nih. Stasiun Jatimulyanya ada di sana. Wah, dari sini berarti videonya bisa langsung gabung ke video yang kemarin kita di LRT Jabo ya. Jadi ini videonya video pelengkap.
ini lagi RC nih. 5 doang kan. Ada PSD juga, Mas Adi juga bisa beroperasi. Bisa. Ini lagi perawatan kan? Cuma 5 doang. Hobinya di 3. Iya, pendidikan. Ya, ini merupakan juga miniatur dapur terbesar se-Indonesia dengan panjang lintasnya mencapai 1,2 kilo. Kalau diluruskan ini panjangnya 1,2 kilo sampai sana, ujung sana. Berarti sesuai dengan skala aslinya juga ya? Iya. 1,2 kilo. Di skala ini. Nah, ini kebetulan ini juga masih belum beroperasi secara 100% karena secara otomatis seperti biasanya belum berjalan. Jadi secara masih manual. Wesel juga pengoperasiannya juga manual. Stasiun Cikoko. Wah, 1,2 km muter-muter kayak gini. Wah, ini sih impian para kamoder se-Indonesia ya. Mas Cawang, Mas. Cawang, oh nyari stasiun Anda ya Mas? Ini jadi seperti raksasa ini. Saya stasiun Halim. Wah, ini Kuningan nih. Ini surganya para penggemar miniatur kereta ini. Wah, full detail, mantap bener. Ini stasiun mana nih? Ini stasiun mana Pak? Stasiun mana? Iya, ini stasiun mana ya? Pancoran. Pancoran. Pancoran Gang BJB. Oke, selamat datang di stasiun LRT Pancoran teman-teman. Tapi versi miniatur. Oke, dari ruang miniatur yang bikin kita kembali ke masa waktu kecil, mainan miniatur kereta, miniatur mobil, bis, truk. Wah, ini surga banget sih ini. Kalau boleh lama-lama mah, ya sekalian aja saya bawa miniatur lokomotif saya ya. Wah, 1,2 kilo. Ini kalau ditinggal seminggu betah sih. Mantap lah, ini rekor 1,2 kilo ada di PPI Madiun. Ini miniatur loh, tapi mirip kayak asli ya. Keren. Simulator. Bagi-bagi ya Mas. Oh, ini simulator untuk kereta cepat sama LRT. Ini bagian kereta cepat, yang sebelah sana untuk LRT. Controllingnya dari sebelah sini. Nah, ini meja kursi untuk kelas. Nah, ini simulatornya nih, the real simulator. Kalau yang kemarin di LRT Jabodebek kan pakai layar ya. Nah, kalau yang ini dia pakai proyektor. Oh, langsung layar sana. Dan ini tuh bisa muter. Jadi kan layarnya cuma satu ya. Nah, ini kan berarti simulator untuk LRT dong. Yang kereta cepat kan ngadep sana. Nah, kalau mau simulator yang kereta cepat tinggal diputer. Cuman kebetulan
Katanya dosennya sudah tidak hadir sore ini, jadi kita ngelihat yang LRT aja nih. Kayak main transit gitu ya, tapi ini beneran apa yang real gitu versi gedenya. Tapi untuk displaynya semua sama kayak transit gitu, sama, cuma mungkin jumlah stasiun ya beda peta lah. Ini kan petanya peta LRT sama peta KCIC, tapi secara kualitasnya ya itu saya kurang lebih sama kayak transit. Cuma dan kemudian itu untuk kabel-kabelnya menggunakan fisik. Mungkin ada yang transit ditambahi fisik, itu kan ada juga. Ya itu ya sama kayak gitu. Nah kemudian bedanya tuh kayak di sini tuh bisa ditambahi dengan kayak cuaca, ada gangguan-gangguan karena ini merupakan untuk ujian, ada asesinya dan asesor. Ini untuk asesornya ada di sebelah sana. Nanti ada gangguan atau ada listrik mati, LA-nya putus itu bisa. Ini yang ditanyakan kalau di sana KCIC. Yang sana KCIC. Untuk teknisnya lebih tanya. Oh, ini yang KCIC. HST. High speed train. Kalau di Indonesia KCIC. Berarti satu layar ya Mas? Ini kan dibalik ya tadi Iya, kata tinggal Mas. dibalik aja. Oke. Setting 180 derajat. Jadi tadi kalau di kereta kan ada, kalau yang di TMC tadi ada kabin. Otomobil lebih simpel ya. Simple karena semuanya by komputer. Komputerized. Tapi ini kayak gini meja lain. Ya. Itu grafiknya dia lurus 90 derajat itu dia lurus. Gitu. Tapi kemudian kalau tingkat yang lebih tinggi itu ada emergency brake. Emergency brake ini kalau di grafik dia itu seperti anak tangga. Jadi ada rem lepas. Jadi lebih halus ya berarti. Lebih kasar. Lebih kasar. Lebih Jadi kasar. kayak rem kalau ini hitungannya kayak rem ABS gitu. Ya. Kalau itu enggak. Oh. ABS. Nah, Semi contoh ABS. Nah, kemudian yang tingkat tertinggi emergency brake dia benar-benar skid. Gitu. Kunci gitu. Benar-benar ngunci rodanya. Ini untuk dari segi throttle-nya, brakingnya, kemudian untuk poweringnya dia ada K4, K3, C, K2, K1. Nah, K3, K4 ini digunakan untuk regenerative braking. Misal dalam kecepatan tinggi 200 lebih, nggak mungkin dong langsung braking, pasti akan mengurangi kecepatan. Mengurangi kecepatannya dia pakai K3 dan K4. Untuk C itu di konstan. Dia misal sudah ke setting kecepatan katakanlah 200, maka 200 terus. sama aja kayak netral gitu. Cruise control. Bukan netral, automatic control. Autopilot lah. Autopilot. Ya, Autopilot. kalau kurang nambah, kalau lebih ngurangin sendiri gitu ya. Itu kan dia melihat data di balisnya, di jalurnya itu kalau ada turunan otomatis dia akan lebih cepat. Maka secara sistem dia akan mengurangi throttle yang energi yang masuk ke motornya. Itu juga kalau dia jalurnya naik, dia akan membaca, oh di sini saya harus nambah powering ke motor seperti itu. Nah kalau ke yang K2, K1 itu bernambah speednya secara manual. Itu CC. Deadman-nya ada di? Deadman ada 1, kemudian 2. Ada di bawah. Ya 2 aja. Berarti ACK-nya di layar ya Mas ya? Iya. Apa tuh CK? Acknowledge. Oh. Oh ya, sorry, ini ada Deadman juga di sini. 3. Nah, Deadman yang kalau di KCIC ini dia beda dengan Deadman yang ada di KAI ataupun LRT ataupun MRT. Jadi dia nggak bisa itu salah satu ditekan, kalau salah satu ditahan, gitu, nggak bisa. Jadi di sana harusnya ada muncul mana aja yang harus ditekan, gitu. Jadi misal sirene Deadman nyala, ditekan ini dia nggak akan langsung mati, karena harus dicari dulu mana yang harus ditekan.
Jadi biar lebih fokus berarti. Lebih konsen. dan itu random. Buset. Random. Memang dari sistemnya random. Misal dari sini bisa 2 kali. Setelah itu bawah. Setelah itu bawah lagi. Acak ya. Acak. Random. Kalau saya jadi masih di sini saya pencet aja semua. Pencet 2 jadi screenshot. Itu notifnya berarti ada di layar gitu ya Mas ya? Langsung EB. Nanti ada kodenya. Ada kodenya. Kode Deadman Deadman. mana itu kan ada kode. Jadi screenshot. DM01, DM00, DM02, kalau nggak salah, lupa saya. Kemudian kalau di sini harusnya ada panel box, jadi setiap masinis itu dibekali sama kayak kartu kecil kayak memory card PS2 itu. Itu dimasukkan ke sini, jadi dia akan merecord gimana perilaku si train drivernya. Oh, jadi kayak ini ya black box ya jatuhnya ya? Black box di KCIC ada sendiri, tapi itu khusus buat masinis. Jadi ketika diserahkan ke penyelia, penyelia kan caramu main throttle itu nggak sopan, banyak kan habisin daya, bisa ketahuan. Gitu. Oh ketahuan juga ya kalau nggak efisien narik throttle. Makanya nanti kalau ya kecepatan tinggi, kalau brakingnya terlalu banyak, otomatis kan kampas rem juga cepat habis. Nah di situ akan mempengaruhi shift selanjutnya pasti. Oh iya, kasihan yang selanjutnya. Akan ketahuan, oh dia terlalu banyak ngerem, terlalu ini, terlalu itu. Jadi perawatan bisa on point. Canggih juga ya. Total sensornya ada 820.000. Wah, buset. Sensor apa itu banyak sekali? Total sensor ya, bukan jenisnya ya. Iya, jumlah sensornya ada lumayan. 820 ribuan. Jadi kalau di-combine ya sekitar jutaan. Seluruh rangkaian satu trainset. Semakin canggih semakin ini ya, semakin complicated. Makanya kalau kemarin transfer teknologi katanya ya KCIC Oke, LRT. Suaranya dari sini keluar Apa proyektor? proyektor. Masing-masing nginin satu kamera. Cara kerjanya. Udah kabin simulator orang. Nah, ini bisa muter nih. Mau ganti kabin LRT atau kabin kereta cepat atau HST bilangnya, high speed train. Nah, ini kan layarnya ya. Ini kalau di bioskop itu namanya apa ya, saya lupa tuh. Ada bioskop yang layarnya kayak gitu tapi bukan bulat gitu ya. Oke. Ya, jadi ini dia simulator LRT dan kereta cepat di PPI Madiun. Mantap. Oke, itu dia teman-teman untuk PPI Madiun Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Bentar, kita sambil closing, sambil kita jalan-jalan. Tadi dari Inka dari jam 9 kurang lebih. Sekarang di jam setengah 6 mau maghrib. Ya, lumayan lah. Menguras energi cukup banyak mengunjungi 3 site yang ada di Madiun. Jadi ini kita sambil jalan lihat-lihat ya. Nah, ini ada jalur LAA untuk simulasi nih sepertinya, simulasi perawatan jalan rel. Karena kalau di sini kita lihat tuh ada tangga gitu ya buat pengecekan listrik aliran atas. Jadi di sini tuh juga ada jalur LAA-nya teman-teman. Untuk jalur rayanya kan sebelah sana tadi yang ada kereta. Nah, untuk jalur LAA ini kan buntu di sana, jadi memang nggak ada keretanya. Kalau di PNM tadi kan ada ya untuk kereta hybrid. Untuk pelintasan ada di sebelah sana teman-teman. Ini kan tadi gedung stasiunnya ya teman-teman. Oh, ini lapangannya luas. Nah, tadi kan udah dijelasin. Untuk program studinya kan ada 4 ya. D3,
Tadi sudah dijelaskan. Jadi silakan tuh teman-teman yang berminat untuk kuliah di sini bisa mengunjungi websitenya PPI atau langsung ke sosmednya. Kalau di PPI ini kedinasan ya teman-teman. Saya penasaran sama perlintasannya teman-teman. Kita lihat dulu yuk sebelum gelap. Jadi kita closing di sana. Nah ini kan untuk peron stasiun ada di sebelah sini. Nah ini untuk JPL ya, JPL 1. Wah ini kalau Bang Basman sama Mas Alif Raza seneng nih review ini. Tapi mumpung kita ada kesempatan kita sekalian review dah. Pos perlintasan. Railroad crossing. Oh ini kayak di Amerika ya. Nah ini bentuk palangnya ya teman-teman. Nah ini untuk pos perlintasan. Ini ada penjaganya teman-teman. JPL nomor 01 PPI Madiun. Nah ini untuk penjaganya namanya si Oyen. Waduh si Oyennya kabur. Bye Oyen. Ini untuk pos jaga lintasan. Lalu ini untuk bentuk palangnya ya, seperti ini. Yang sebelah sana juga sama. Nah ini kan di sini ada wesel. Wesel ini wesel manual, di setting belok. Kalau lurus kan ke sana ya buntu. Kita lihat dari sisi sebelah sini. Nah ini pas azan maghrib. Jadi kita akan akhiri videonya di sini. Stasiun dan ini pintu perlintasan. Oke, itu dia terakhir kita review pos lintasan kereta dan palang pintunya, teman-teman. Baiklah, jadi sampai sini dulu akhir perjumpaan kita pada video kali ini. Aduh, banyak angin.
video edisi kunjungan 3 site perkeretaapian di Madiun, Inka, PNM, dan PPI Madiun. Jadi saksikan video sebelumnya juga, bagian 1 dan bagian kedua. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sebelah sana ada engine yang paling ujung kelihatan kuning itu, engine-nya. Ekstrim sekali beloknya.